Nah, sekarang saya akan coba menggunakan mode makro, artinya saya akan ambil detail objek paling depan daun padi ini dibandingkan dengan objek belakang. Artinya, daun padi ini lebih jelas dibandingkan objek belakang. Kita setting dengan mode makro, ini keren mode makro malam hari, hasilnya jelas dan detail. Kita coba saja ambil gambar dan pastikan tangan teman-teman tidak goyang supaya hasilnya tidak blur. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman. Objek padi yang depan daun ini terlihat detail, ini menggunakan mode makro, dan objek belakangnya itu terlihat blur. Ini aplikasi yang menurut saya paling keren karena mode makronya pada malam hari dapat kita gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budak Lewi semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, teman-teman, kali ini saya akan coba review aplikasi kamera malam selain Gcam atau Google Kamera. Dan untuk aplikasi ini cukup familiar juga ya teman-teman. Nanti saya akan coba tes kamera malamnya. Jadi jika dibandingkan dengan Gcam atau Google Kamera, aplikasi ini menurut saya ada beberapa fitur yang sangat keren digunakan. Artinya kita bisa menggunakan manual fokus, baik itu infinity ataupun jarak dekat pada malam hari. Ya teman-teman, sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak tertinggal dengan updatean terbaru dari Budak Lewi. Oke teman-teman, nama aplikasi ini kamera EP5 Pro Mode ya teman-teman. Mungkin telah saya review juga, tetapi di sini saya akan cukup detail mengupas cara penggunaan kamera malamnya. Tetapi alangkah baiknya teman-teman itu support kamera api supaya teman-teman bisa menggunakan ISO dan speed shooter secara manual. Ya, karena khususnya untuk kamera malam tentunya kalian harus support kamera api. Bahkan selain dari support kamera api, ISO dan speed shooter teman-teman itu harus memiliki minimal untuk speed shooter, untuk ISO maksud saya di 3200 ke atas. Kemudian untuk speed shooternya minimal memiliki kurang lebih 3 second. Ya, walaupun teman-teman telah support kamera api, tetapi pastikan teman-teman cek apakah ISO dan speed shooternya mencapai kurang lebih 3200 dan speed shooternya di 3 second. Karena ini yang akan membuat kamera malam lebih terang. Itu baik aplikasi ini ataupun menggunakan Gcam. Secara tidak sadar, ketika kalian menggunakan Gcam atau Google Kamera, sebenarnya ISO dan speed shooter itu yang mendukung utama jika kalian ingin hasilnya terang di kamera malam. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, sekarang kita masuk dulu ke pengaturan atau ke setting. Nah di sini untuk image resolusi atau resolusi gambar biasanya paling tinggi itu menyesuaikan dengan standar bawaan dari kamera HP teman-teman. Di sini saya akan coba menggunakan 4000 x 3000 atau 12 megapiksel. Kemudian di sini untuk penyimpanan juga teman-teman bisa tentukan apakah itu akan di folder bersama menggunakan folder bersama dari kamera teman-teman ataupun membuat folder tersendiri yaitu kamera FV5 folder. Saya akan coba menggunakan kamera FV5 folder. Kemudian di sini juga kalian bisa aktifkan geotagging ataupun lokasi. Nah, di sini maximum screen brightness ini membantu kita membuat hasil jepretan kita terlihat terang karena di sini kita dibantu dengan screen cahaya atau cahaya screennya. Kemudian untuk settingan yang lainnya bisa teman sesuaikan, review last foto, review time. Ya sebenarnya ini untuk settingannya masih standar, jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ketika menggunakan kamera ini. Di sini untuk JPG saya ambil 100%. Kemudian di sini juga tersedia RAW untuk gambarnya atau mentahannya ataupun langsung PNG. Di sini saya akan coba menggunakan JPG atau PNG saja. JPG maksud saya teman-teman, sorry agak belepotan. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk settingannya cukup mudah, jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Jadi untuk settingan yang pertama itu tentunya kalian pilih resolusi gambar, tempat penyimpanan, dan screen brightness atau pencahayaan screen ketika kalian mengambil gambar dan melihat hasilnya akan lebih terang. Oke. Nah di sini kalian juga bisa aktifkan grafik histogram ini, ya mungkin membantu untuk warna objek teman-teman. Kalian bisa aktifkan jenis petak seperti ini. Mungkin ini tidak terlihat karena gelap ya teman-teman.
Saya nonaktifkan saja. Ini banyak sekali jenis petak untuk membantu mengambil objek yang kalian inginkan. Oke. Nah, di sini kita fokusnya di ISO dan speed shooter. Kemudian yang akan saya bahas yaitu di fokus ini, teman-teman. Ini untuk fokusnya keren sekali. Di sini tersedia manual fokus. Nah, ini dia yang akan saya bahas kali ini. Jadi, untuk aplikasi ini tersedianya manual fokus sehingga bisa mengambil objek pada malam hari sesuai dengan fokus yang kalian ingin dapatkan. Contoh, ini paling atas itu objek belakang itu jelas, sedangkan objek depan itu blur. Nanti saya akan coba praktekkan secara mengambil gambar. Jika paling bawah ini langsung otomatis makro ya teman-teman. Artinya objek yang depan akan lebih jelas dibandingkan dengan objek belakang. Kemudian di sini juga tersedia white balance. Nah, ini sebenarnya untuk keseimbangan putih menyesuaikan dengan white balance yang ingin kalian dapatkan ketika mengambil objek. Saya akan coba menggunakan auto white balance saja. Saya akan fokus di manual ini teman-teman. Oke, sebelum kita mengambil fokus manual, saya pastikan di sini untuk speed shooternya saya akan coba di berapa ya supaya lebih terang hasilnya, di 5 terlebih dahulu, dan untuk ISO saya akan coba di 3200. Oke, ini mulai turun hujan ya teman-teman, dan di sini saya akan menggunakan manual fokus dengan makro. Oke, tanpa panjang lebar saya akan coba praktekkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan coba menggunakan mode makro dengan mengambil objek daun padi ini lebih dekat. Jadi, ketika settingan fokus ini paling bawah, otomatis itu akan mengambil objek secara makro. Oke, kita ambil gambar saja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Ini dia teman-teman, asli keren. Mode makro ini objek depan jelas, tekstur daunnya, kemudian padi yang belakang itu blur ya teman-teman. Ini bisa teman-teman lihat hasilnya, cukup keren untuk mode makro pada malam hari. Ya, pastikan teman-teman ketika mengambil gambar atau objek itu tidak goyang, sehingga objek yang kalian dapatkan itu akan lebih bagus. Nah, sekarang saya akan mengambil objek yaitu kriket ya teman-teman. Apakah tulisannya akan terlihat jelas menggunakan mode makro ini? Ini malam hari ya teman-teman. Oke, kita ambil gambar saja. Dipastikan teman-teman tidak goyang supaya hasil jepretan teman-teman tidak blur atau terlihat jelas. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Asli keren ya teman-teman. Ini mode makro malam hari. Untuk tulisan ziffernya dan koreknya terlihat jelas dan detail, bahkan SNI-nya juga terlihat jelas. Padahal ini malam hari ya teman-teman. Keren mode makro, manual fokus lainnya juga support di kamera malam. Oke, kita ambil objek lain. Nah, sekarang saya akan mengambil objek lagi dengan objek rokok ya teman-teman. Masih menggunakan settingan mode makro, ininya turun otomatis, jadi teman-teman harus diperhatikan juga. Kita masih di posisi 5 dan ISO di 3200. Masih settingan yang awal, dan sini pastikan untuk modenya paling bawah, mode makro. Ini kerennya mode makro juga terlihat terang dan jelas ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Bisa teman-teman lihat mode makronya malam hari jelas dan detail. Ini cukup keren ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut penggunaan manual fokus lainnya. Nah, sekarang kita coba naikkan untuk manual fokus ini. Nah, jika kalian naikkan maka objek yang belakang itu akan terlihat jelas. Kita coba saja ambil gambar. Dan pastikan teman-teman tidak goyang ketika mengambil gambar supaya objeknya tidak blur. Ini dia hasilnya teman-teman. Hasilnya jelas dan detail seperti ini. Ini keren ya teman-teman. Oke, kita tambahkan objek saja. Jadi jika teman-teman
posisi manual seperti ini, objek depan itu akan terlihat blur. Saya akan coba, saya akan simpan ini, maksud saya akan tambah objek depan rokok, pasti objek belakang yang akan terlihat jelas. Ini tangan sayanya goyang, pasti rokoknya agak penyok. Ini dia teman-teman, objek depan rokok ini blur, tidak terlihat jelas, tetapi objek belakangnya terlihat jelas. Ini dia kelebihan dari kamera ini. Jadi kita bisa mengatur settingan manual fokus pada malam hari. Ya, untuk kamera lain mungkin pada siang hari, tetapi ini kelebihannya kalian bisa gunakan pada malam hari. Ini cukup keren ya teman-teman. Oke, saya akan coba mengambil gambar dengan padi ini. Dengan objek padi seperti ini, pasti objek belakang itu akan terlihat jelas. Ini padi yang ini nih, yang saya goyang-goyang depan ini pasti akan terlihat blur. Oke, kita praktekkan saja. Dan kita lihat hasilnya. Keren, asli ini keren. Ini dia blur ya teman-teman. Yang padi yang saya goyangkan daunnya blur, sedangkan objek belakangnya itu jelas. Ini dia kelebihan dari kamera EV5 Pro Mode. Jadi kita bisa menggunakan manual fokus seperti ini, dan pastikan itu teman-teman support kamera API sehingga bisa menggunakan manual fokus, ISO, dan speed shooter. Ya, jika teman-teman hasilnya kurang terang, cukup naikkan di ISO dan speed shooter, itu hampir sama dengan beberapa review dari kamera yang telah saya review sebelumnya. Oke, kita coba kembali seperti ini, biar teman-teman tidak penasaran. Nah, oke, saya turunkan lagi ke makro. Sudah terlihat jelas, objek belakang blur, dan objek depan ini terlihat jelas. Nah, ini teman-teman, belakang blur dan padi yang tadi saya goyang-goyangkan sekarang terlihat jelas. Oke, teman-teman, cukup mudah. Ini keren aplikasinya. Silahkan teman-teman download, dan untuk linknya telah saya sediakan di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, serta share supaya teman-teman tidak tertinggal dengan update terbaru dari Budak Lewi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.